Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 265, pilih waktu yang tepat untuk mengirimnya ke tempat tidurmu. Para mahasiswa di universitas itu kini lebih suka memanggil Mukiki dengan sebutan pengantin kecil keluarga Seng. Ia menjadi idola di antara para gadis karena mereka tahu bahwa ia telah merebut hati Seng Xiao di usianya yang baru 18 tahun. Para siswa bahkan membuat forum untuk memperbarui dan mengomentari berita terbaru Mukiki dan Seng Xiao. Mereka merasa seolah-olah mereka juga bisa menjadi putri dalam cerita Cinderella jika mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk melihatnya. Bagi orang luar, Mukiki sangat misterius. Dia jarang berteman dengan siapapun. Dia selalu menyendiri di kampus. Selain itu, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang disukai anak-anak perempuan untuk dibicarakan. Dia selalu pergi ke laboratorium atau ruang anatomi saat jam makan siang dan langsung pulang setelah kelas. Sebagai tunangan Seng Xiao, dia sama sekali tidak materialistis. Sikapnya sangat mengesankan para gadis. Saat itu, bel berbunyi. Mukiki menyimpan catatan kuliahnya di dalam tas. Kemudian, dia melihat Seng Xiao bersandar di mobilnya tepat di luar kelasnya. Orang-orang di kelas menjadi bersemangat. Mereka tahu siapa yang ditunggu pria itu. Mukiki keluar dari kelas dan Seng Xiao mengambil tasnya dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka masuk ke dalam mobil dan menghilang di hadapan para siswa. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bersama. Tidak pernah ada menantu perempuan dari keluarga Seng yang bekerja sebagai dokter forensik. Tapi menurutku mereka adalah pasangan yang serasi. Banyak siswa yang membicarakan pasangan terkenal ini. Itu karena kamu tidak tahu bagaimana keluarga kaya bekerja. Tapi Mukiki memang ahli dalam hal itu. Meskipun dia seorang gadis, dia dapat memahami fisika dan kimia dengan sangat mudah. Keahliannya sangat bagus. Mukiki sudah terbiasa dengan perbincangan seperti itu di antara para mahasiswa. Dan dia juga sudah terbiasa dengan Seng Xiao yang selalu muncul di kampus. Memikirkan hal ini, Mukiki terkekeh. Kenapa kamu tertawa? Seng Xiao bertanya pada Mukiki dengan tangan kanannya memegang kemudi dan meletakkan lengan kirinya di sisi jendela mobil. Aku menertawakanmu. Kamu sangat mencolok di sekolah dan sekarang aku diawasi kemanapun aku pergi. Bukankah orang yang baik seharusnya membuat orang lain tahu tentang dirinya? Seng Xiao memang orang yang luar biasa. Dia bisa tampil mencolok karena dia cakap. Dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia berpikir bahwa orang yang terampil harus menikmati sorak-sorai dan tepuk tangan dari orang lain. Mengapa dia harus takut? Apakah ada sesuatu yang tidak berani dia tunjukkan? Tak lama kemudian, mobil mereka memasuki halaman Seng Mansion. Seng Minglan dan Mama Seng sudah menunggu di pintu. Ketika Mukiki melihat mereka, dia berkata, kalian adalah orang yang lebih tua dariku. Kalian tidak perlu melakukan ini untukku. Ini baru kedua kalinya kamu datang ke Seng Mansion. Kalau aku tidak menjagamu dengan baik, siapa yang harus aku jaga? Seng Minglan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan memimpin jalan masuk ke dalam mansion. Setelah mereka memasuki ruang makan, para tetua lainnya masuk dan duduk. Mama Seng mengira Mukiki tidak akan mampu mengingat nama-nama paman karena terakhir kali ia hanya memperkenalkan mereka kepada Mukiki dengan cara yang biasa saja. Namun, Mukiki mampu menyapa masing-masing paman dengan urutan yang benar tanpa bantuan apapun. Mama Seng cukup terkejut dengan ingatan Mukiki. Kiki, ini kedua kalinya kamu ke sini. Kamu bisa merasa seperti di rumah sendiri. Kakek Seng berusaha bersikap baik. Namun matanya memancarkan kebencian saat menatap Mukiki. Dengan Mukiki di meja makan, bagaimana dia bisa menikmati makanannya dengan bahagia? Kudengar orang yang belajar ilmu forensik akan memiliki bau busuk di tubuh mereka. Mereka juga akan menyentuh banyak benda yang tidak sedap dipandang. Mukiki, sekarang kamu duduk di hadapanku, aku benar-benar merasa sedikit mual. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku punya imajinasi yang bagus. Semua orang tahu bahwa kakak ketujuh bersikap tidak bersahabat padanya. Bahkan, keluarga Seng sangat terganggu dengan hal ini. Lagi pula, sungguh tidak mengenakan memikirkan mayat dan organ. Mama Seng ingin mengatakan sesuatu saat mendengar apa yang dikatakan oleh kakak ketujuh. Namun, Mukiki lebih cepat. Saya baru saja menjadi mahasiswa baru. Saya belum mempelajari mata pelajaran itu. Jadi, kamu terlalu cepat membayangkannya. Dia tenang dan tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Tidak, adik kecil. Kamu seharusnya tidak membuat semua orang kehilangan selera makan setiap kali kamu datang, bukan? Lagi pula, siapapun di keluarga Seng yang akan bekerja di bidang itu. Lalu apa saranmu, kakak ketujuh? Mukiki bertanya balik padanya. Sangat mudah. Ganti saja tujuanmu. Kalau tidak, jangan datang ke Seng Mansion. Kalau begitu, sudah beres. Tapi aku mempelajarinya dengan baik. Aku tidak berencana untuk mengubah arahku. Mukiki menjawab kakak ketujuh dengan tegas. Jika kamu tidak ingin melihatku, kamu bisa bersembunyi di kamarmu. Beraninya kau menyuruhku bersembunyi di kamarku.
Aku adalah nona muda dari keluarga Seng. Apa lagi yang bisa kulakukan? Lagi pula, kaulah yang menganggapku menjijikkan. Kau seharusnya memikirkan perutmu sendiri. Para tetua keluarga Seng tidak menghentikan mereka dari pertengkaran. Kakek Seng bahkan tertawa. Sebelum Kiki datang, suasana di meja makan selalu sepi. Sekarang suasananya menjadi ramai. Tapi Kiki, tidak bisakah kau mengubah haluanmu? Keluarga Seng adalah keluarga yang terhormat. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Seng Xiao dapat mengaturnya untukmu. Bahkan jika kau tidak ingin belajar, kau dapat tinggal di rumah dan menikmati hidupmu. Itu lebih baik daripada orang-orang menjelek-jelekkan Seng Xiao di belakangnya. Kakak ketujuh menatap Mukiki, dia penasaran bagaimana dia akan menjawab kakek Seng. Apakah orang-orang akan menjelek-jelekkanmu? Mukiki menoleh ke Seng Xiao dan bertanya. Seng Xiao menyeringai. Siapa yang berani melakukan itu? Kalau begitu, selesaikan masalah ini. Mukiki tidak keberatan ditekan oleh kakek Seng. Dia tidak marah atau berkelahi dengan siapapun. Dia seperti kapas, menyerap semua yang orang-orang lemparkan padanya tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak menganggap serius masalah ini. Sebagai orang tua, apakah mereka masih akan mempertahankan gadis kecil seperti dia? Jika dia berkata begitu, maka aku pasti terlalu ikut campur. Kiki, meskipun kamu seorang Sen, kamu juga telah menjadi anggota baru keluarga Seng sekarang. Ingat, kamu harus menghormati orang yang lebih tua. Ya, kakek. Meskipun kamu sudah bertunangan dengan Seng Xiao, kamu tidak boleh terlalu sombong. Masih ada beberapa tahun lagi sebelum kamu bisa mendaftarkan pernikahanmu. Kakek Seng mengancamnya. Lain kali, bersikaplah lebih sopan kepada kakak ketujuh. Mengerti. Mengenai studimu, aku akan mengatur agar kamu pindah ke jurusan lain. Kamu bisa memberitahuku jurusan mana yang kamu inginkan. Tampaknya diktator ini mulai mencoba mengendalikannya. Kakak ketujuh menatap Mukiki dengan provokatif. Dia tahu kakeknya akan berpihak padanya. Mengapa dia mau membantu orang luar? Mukiki hanyalah seorang yang lemah dengan kemampuannya sekarang. Mukiki tidak mengatakan apa-apa. Namun, Seng Xiao bersuara sambil mengambil makanan untuk Mukiki. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu ikut campur dalam masalah Kier? Lupakan saja. Seng Xiao, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika kakak ketujuh bersikeras untuk ikut campur dalam kehidupan kita, maka aku akan mencari orang asing terlebih dahulu dan memilih waktu yang tepat untuk mengirimnya ke tempat tidurmu. Wajah kakak ketujuh memucat. Tidakkah kau pikir kau tidak tahu malu? Apa yang bisa kau lakukan? Seng Xiao membantah. Kakek, jika kau memanggil kami hanya untuk membicarakan omong kosong ini, maka jangan undang kami lain kali. Aku bisa makan di tempat lain. Kamu peduli dengan perutmu, dan aku peduli dengan perut Kier.